Halo, selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Salam sehat, nggih? Ya, pada pagi hari ini sebelum bersama-sama kita melakukan setiap aktivitas, mari terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 11 ayat 1 sampai 7. Dan yang menjadi nas kita terambil dari ayat 1 yang akan saya bacakan. Ulangan 11 ayat 1 sampai 7 yang akan saya bacakan. Ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tema renungan kita yaitu matamu telah melihat perbuatannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, akan sangat sulit meyakinkan seseorang akan sesuatu hal bila dia tidak pernah memiliki peristiwa yang berkenaan dengan hal itu. Mengapa demikian? Seperti halnya Musa yang mengenal kecenderungan hati bangsa Israel yang mirip dengan manusia pada umumnya. Mereka diberikan perintah untuk mengasihi Tuhan dan melakukan segala perintah, dan setiap perintah Tuhan itu sangat tertulis di ayat yang pertama tadi yang telah kita bacakan. Kemudian perintah ini diikuti dengan satu dasar yang tidak dapat mereka bantah. Perintah itu disampaikan pada generasi itu dan bukan generasi berikutnya. Generasi yang bersama dengan Musa pada saat itu adalah generasi yang telah mengalami, bahkan menyaksikan secara langsung campur tangan Tuhan yang memberikan pertolongan kepada mereka hingga keluar dari tanah Mesir dan menyertai mereka selama di padang gurun lamanya. Bahkan mereka sendiri melihat tiang api, tiang awan. Mereka minum dari batu, bahkan mereka menang tanpa berperang. Dan masih banyak lagi penyertaan Tuhan yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, pada saat itu generasi itu telah melihat dan bahkan mendengar serta mengalaminya secara langsung perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib. Mereka tahu seperti apa dahsyatnya kuasa Tuhan dan hukuman yang telah diberikan Tuhan terhadap bangsa-bangsa lain seperti Mesir yang ada di ayat kedua hingga ayat yang ke-6. Tidak ada alasan atau kesempatan bagi bangsa Israel untuk berdalih tidak mengenal Tuhan dan kuasa-kuasa yang ditujukannya kepada mereka. Mata mereka melihat sendiri, mata mereka menyaksikan sendiri, baik secara fisik dengan segala keberadaan mereka. Mereka sendiri melihat bahkan mengalaminya secara langsung. Ada di ayat yang ke-7 yang demikian, sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, itu adalah bukti yang telah dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Bila demikian, maka perintah yang sama dengan Israel juga berlaku atas kita. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat pada setiap perintahnya. Tuhan ingin hubungan kita, Tuhan ingin relasi kita dengannya terjalin dengan intim dalam suatu kasih, sehingga pelaksanaan perintahnya akan terasa begitu sangat nyata. Karena kita telah melihat perbuatannya, maka dari itu marilah kita mengasihi Tuhan dan taat atas setiap perintahnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah
untuk melakukannya. Tetapi apabila kita berusaha, kita senantiasa melakukannya dengan setulus hati, terlebih kita dapat mengasihi sesama kita, saudara-saudara kita, dan mengasihi orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah yang Tuhan perintahkan atas kita semuanya. Malah kita meminta tuntunan dari Tuhan, malah kita memohon kepada Tuhan agar kita dapat melakukan setiap perintah yang diberikannya kepada kita. Mari kita meminta pertolongan dari Tuhan melalui doa. Bapa yang mulia, terima kasih atas setiap yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama perintah darimu untuk saling mengasihi sesama kami. Ajarlah kami untuk senantiasa mengasihi satu dengan yang lain, agar kami mendapatkan kasih darimu. Ya Bapa, kami tahu kami belum mampu melakukannya, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa membimbing kami untuk dapat mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya Bapa, hamba-Mu juga mendoakan untuk setiap warga jemaat yang ada di GKJW Kertosono. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kami di luar sana, baik di dalam setiap pekerjaannya, setiap apapun yang telah mereka lakukan. Sertailah mereka ya Tuhan, baik mereka saat ini sedang bekerja, dimanapun mereka berada, baik di luar kota dan di dalam kota Kertosono. Dan juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan mampukan mereka untuk senantiasa tabah dan sabar, agar mereka dapat melampaui rasa sakit, bahwa Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan juga anak-anak-Mu saat ini yang ada di dalam ruang lingkup studi dari pendidikan paling rendah, yaitu dari TK, dari playgroup TK hingga perguruan tinggi. Sertailah mereka, lingkupilah mereka, jadikanlah mereka akan menjadi anak-anak-Mu yang baik, untuk menjadi generasi yang baik juga ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya dengan adanya mereka juga menjadi saksi-saksi-Mu juga ya Bapa. Dan juga untuk para pelayan-Mu, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, dan pemimpin-pemimpin lainnya di dalam setiap komisi. Sertailah mereka yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan berikan tanggung jawab, agar mereka juga mampu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, dan memahami apa yang menjadi perintah-Mu ya Bapa. Dan ampunilah kami apabila kami masih belum mampu dan belum dapat melakukan setiap yang Kau firmankan dan Kau perintahkan kepada kami. Dan saat ini kami juga akan melakukan setiap aktivitas kami. Sertailah kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa. Lindungilah kami dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan juga menyertai kami, sama seperti ketika Tuhan menyertai bangsa Israel. Inilah doa kami yang kurang jauh dari sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dengan cinta dan kasih-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, malah renungan pagi hari ini kita tutup dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460. Jika jiwaku berdoa. Selamat pagi, salam Pak Tunggilan. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.